berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Undangan yang luar biasa, janji yang luar biasa. Mari kita responi dengan iman, kita datang di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kami kembali menerima undangan dari-Mu untuk datang kepadamu membawa semua hal yang membuat jiwa kami menjadi letih lesu, membuat kami menjadi sangat tertekan. Tuhan mengerti semua pergumulan hidup kami saat ini. Masalah rumah tangga kami, masalah kesehatan kami, masalah pekerjaan, masalah anak-anak kami, masalah-masalah yang seringkali membuat kami menjadi capek, membuat kami menjadi stres, membuat kami menjadi tertekan. Tapi kami bersyukur karena ketika kami datang kepadamu, Tuhan akan memberi kami kelegaan. Tuhan mengangkat semua hal yang menindih jiwa kami. Kami boleh kembali menemukan sukacita. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan oleh kuasa-Mu kami semua akan dapat menyelesaikan masalah-masalah hidup kami yang selama ini menjadi beban yang menindih batin kami. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, kasih-Mu berlimpah atas hidup kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, setiap kita pasti ingin berhasil, ingin berkemenangan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kita selalu berjuang, berusaha bagaimana meraih keberhasilan itu. Berbagai upaya kita lakukan, tetapi ada satu hal yang kita harus selalu ingat, bahwa kemenangan-kemenangan yang kita raih, keberhasilan-keberhasilan yang kita capai, itu bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai kita. Ada banyak hal dalam hidup kita terbukti bahwa kita tidak sanggup untuk mengatasi semua permasalahan kita sendiri. Kita butuh Tuhan untuk menolong kita. Saat ini saya ingin berbagi firman Tuhan, bagaimana kita harus mengingat kebaikan Tuhan atas keberhasilan-keberhasilan yang kita sudah raih. Kita akan ingat kembali kemenangan-kemenangan dalam hidup kita itu sesungguhnya karena Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yosua pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 15. Perikop ini sangat menarik, menolong kita kembali mengingat betapa luar biasanya Tuhan sudah menolong kita. Kita patut untuk mengingat semua kebaikan Tuhan itu dan semakin mengasihi Dia. Saudara-saudara, kita baca ayat yang pertama dan kedua dulu. Setelah terdengar oleh Adoni-Sedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan. Bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Kemenangan Israel atas Gibeon yang akhirnya minta perlindungan dari Israel, ternyata itu membuat kerajaan-kerajaan di sekitarnya menjadi sangat ketakutan. Gibeon yang punya banyak pahlawan, yang kotanya begitu besar saja, alami kekalahan, ketakutan dengan
Israel dan minta perlindungan kepada Israel. Mereka akhirnya menjadi sangat ketakutan dengan Israel. Mereka melakukan koalisi besar bagaimana bisa mengalahkan Gibeon. Harapannya setelah itu bisa mengalahkan Israel. Mereka membangun kekuatan yang besar. Hal ini membuat orang-orang Gibeon akhirnya minta pertolongan dari Yosua, dari bangsa Israel. Kisah ini mengingatkan kita betapa luar biasa kebaikan Tuhan. Yosua meresponi itu karena memang Gibeon ada dalam perlindungannya. Kemudian dia akhirnya memberi kesanggupan, dan kita baca ayat yang ke-7. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Saudara perhatikan, Yosua bergerak maju dengan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu. Berarti Yosua ini siap untuk menghadapi pertempuran-pertempuran besar karena sudah terbukti bagaimana kemenangan-kemenangan itu berhasil dia raih ketika menghadapi bangsa-bangsa yang punya pasukan yang begitu besar. Tetapi kalau kita baca selanjutnya ayat 8, kita bisa mengerti bahwa kemenangan Yosua memimpin pasukan itu selalu terkait dengan bagaimana imannya kepada Tuhan. Ayat 8, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Kepercayaan diri Yosua timbul bukan karena dia merasa orang yang sangat hebat, orang yang sangat jagoan, orang yang punya prestasi-prestasi kemenangan luar biasa. Bukan karena dikelilingi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, tetapi keyakinan Yosua, kepercayaan diri Yosua muncul dari keyakinan imannya bahwa Tuhan akan campur tangan memberikan kemenangan bagi dia dan pasukannya. Tuhan sudah berjanji, engkau akan menghadapi dan aku akan memberi engkau kemenangan. Itu yang diyakini oleh Yosua. Saudara-saudara, seringkali keberhasilan, kisah sukses itu membuat banyak orang lupa diri, membuat banyak orang lupa bahwa anugerah Tuhanlah yang membuat dia bisa sukses, yang membuat dia berhasil. Bagian pertama ini mengingatkan kita semua, sehebat-hebatnya kita, sesukses-suksesnya kita, harus selalu ingat bahwa semuanya itu karena ada campur tangan Tuhan. Kalau ada campur tangan Tuhan, tidak ada alasan kita melupakan Tuhan setelah kita mengalami kesuksesan. Harusnya kalau kita sadar kesuksesan kita, keberhasilan kita, jabatan tinggi yang kita raih, kekayaan yang berhasil kita kumpulkan, itu adalah campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Semakin kita naik tinggi dalam hidup ini, harusnya hati kita semakin merendah di hadapan Tuhan. Harusnya hati kita semakin mengasihi Tuhan. Hati kita semakin berkomitmen kepada Tuhan. Tidak boleh kesuksesan kita, kehebatan kita, keberhasilan kita membuat kita justru memiliki hati yang sombong, memiliki hati yang mengabaikan Tuhan dan kebenarannya. Tidak, membuat kita semakin semangat untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara, mungkin saat ini saudara dipercaya Tuhan dengan jabatan yang sangat baik, bisnis yang semakin maju. Tuhan berkati saudara lebih dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan mungkin berkelimpahan. Saat yang lain turun, tetapi saudara justru dibawa Tuhan naik. Itu kesempatan untuk apa? Untuk semakin meninggikan Tuhan, semakin melayani sesama,
semakin memberi diri agar melalui hidupmu, saudara semakin bisa menjamah kehidupan banyak orang. Melalui jabatanmu, melalui pengaruh yang engkau miliki, melalui popularitas yang saudara capai, melalui kekayaan, melalui segala sesuatu yang bagi orang lain itu dianggap kesuksesan, kesempatan. Saudara semakin memancarkan terang Kristus bagi orang-orang di sekitarmu. Kebaikannya jangan sampai dilupakan. Yang kedua, rahasia kemenangan Yosua apa? Ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Luar biasa, kisah pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan itu luar biasa. Yosua bergerak dengan pasukannya, orang-orang yang gagah perkasa berhasil mengalahkan. Ketika musuh lari, ternyata Tuhan menurunkan batu-batu dari atas dan korbannya lebih banyak daripada yang dikalahkan oleh Yosua dan pasukannya. Itu membuktikan campur tangan Tuhan itu sebenarnya yang paling utama bagi kemenangan Yosua. Setelah itu Yosua berdoa kepada Tuhan, Tuhan hentikan matahari, bulan, Tuhan biar semuanya berhenti sampai ini selesai peperangan ini. Tuhan mendengar. Walaupun ada polemik tentang matahari yang dihentikan oleh Yosua, tetapi kisah ini setidaknya memberi kita pelajaran rohani yang penting bahwa sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, ternyata jadi mungkin terjadi ketika Yosua berdoa kepada Tuhan. Tuhan bekerja. Kemenangan Yosua tidak bisa dilepaskan karena campur tangan Tuhan, karena Tuhan menjawab doa Yosua. Saya punya pengalaman hidup yang luar biasa dalam hidup ini. Dan saya tahu ada banyak berkat, ada banyak pertolongan, ada banyak hal-hal baik yang saya nikmati. Ada pencapaian-pencapaian hidup yang saya bisa raih. Itu karena campur tangan Tuhan. Dan yang kedua, karena Tuhan merespon doa. Tidak hanya doa saya, tetapi doa orang tua saya, doa saudara saya, doa orang-orang yang mengasihi saya, doa dari jemaat yang saya layani, doa dari teman-teman pelayanan, doa-doa yang mereka naikkan untuk hidup saya, untuk pelayanan saya, itu dijawab Tuhan. Ketika Tuhan menjawab, makanya saya ada di sebuah pengalaman yang bagi saya sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang sifatnya mujizat, ada sesuatu yang saya sadar saya tidak mungkin bisa mencapai itu. Saya sadar tidak mungkin bisa meraihnya. Saya sadar saya tidak mungkin bisa melakukan itu dari kekuatan saya sendiri, dari kemampuan saya sendiri. Ini sepenuhnya pasti campur tangan Tuhan. Ini sepenuhnya karena ada orang-orang yang berdoa untuk saya. Ketika menyadari itu, semua pencapaian, semua hal baik, semua berkat, semua hal yang membuat saya kagum dengan apa yang saya bisa alami, mengingatkan saya, sungguh Tuhan baik kepada saya. Dan membuat saya semakin mengasihi Dia, membuat saya semakin memuliakan Dia, membuat saya semakin semangat untuk menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kalau saudara dipercaya Tuhan dengan pencapaian-pencapaian hebat saat ini. Bersyukur dengan jabatan, berkat, dan semua kelimpahan yang Tuhan sudah percayakan. Ingat selalu, campur tangan Tuhan dan jawaban doa. Jangan sampai harta, kekayaan, dan jabatan membuat pikiran saudara disesatkan.
saudara justru meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Jangan sampai. Ingat orang-orang yang punya komitmen dengan setia mendoakanmu. Ingat mereka. Doakan juga mereka. Jadilah berkat bagi mereka. Jangan lupa diri seperti semuanya pencapaian itu usahamu sendiri, pekerjaanmu sendiri, dan kehebatanmu sendiri. Atau bahkan doa-doamu sendiri. Tidak. Ada orang-orang yang mengasihi kita, yang mendukung kita dalam doa. Kita patut bersyukur atas mereka. Bersyukurlah atas pencapaian yang Tuhan berikan. Bersyukurlah untuk orang-orang yang sudah berdoa untuk saudara semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapak. Tuhan ingatkan kami betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Semua hal baik, semua berkat, semua pencapaian yang kami dapatkan hari ini, kesuksesan, keberhasilan, kemenangan-kemenangan dalam pergumulan hidup ini, itu bukan karena kami terlalu hebat, kami terlalu sempurna, tetapi karena campur tangan-Mu, karena Tuhan menjawab doa orang-orang yang mengasihi kami. Bahkan Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Sehingga itu bisa kami capai sepenuhnya karena perbuatan baik Tuhan. Karena kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kami senantiasa bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bersyukur untuk jabatan di pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur untuk usaha yang maju, yang berjalan baik, bahkan yang sukses, yang berhasil kami capai. Bersyukur untuk keluarga kami yang diberkati Tuhan. Bersyukur untuk anak-anak kami yang pendidikannya bisa berjalan baik, bahkan anak-anak kami menjadi berhasil. Bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Bersyukur kalau sampai saat ini kami masih bisa melayani Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kami lebih rohani dari yang lain, bukan karena kami lebih hebat dari orang lain, sehingga Tuhan masih beri kami kesempatan melayani. Sepenuhnya itu karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur atas semua hal itu. Roh Kudus ingatkan kami sesuai dengan firman Tuhan, supaya kami selalu sadar diri. Hati kami senantiasa mengingat semua kebaikan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami membanggakan diri dan menjadi sombong atas apa yang kami sudah raih saat ini. Terima kasih Bapak. Berkati saudara-saudara kami, apapun keadaan mereka, pencapaian apapun, mereka tetap memuji memuliakan Engkau. Berkati setiap rumah tangga, berkati setiap usaha, berkati setiap pekerjaan dan pelayanan. Engkau campur tangan di dalamnya, buat berhasil anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini Anda atau keluarga Anda sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya anugerah Tuhan itu sempurna, bisa menyelesaikan semua masalah-masalahmu. Silahkan jika Anda ingin memberikan komentar di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita akhiri, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Percayai itu menjadi bagian dari hidup kita semua. Kita bisa menikmati waktu istirahat dengan baik, tidur dengan nyenyak, karena Tuhan bersama dengan kita. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat beristirahat, nikmatilah Rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.